makanan seperti daging sapi, daging kambing, daging ayam, atau sayur kol, sayur bayam, dan sayur lain-lainnya tidak dapat digunakan secara langsung oleh tubuh kita, melainkan harus melalui sebuah proses yang kita namakan dengan digesti. Digesti adalah sebuah proses atau tahap penguraian makanan dari molekul besar menjadi molekul yang lebih sederhana dan dapat diserap atau digunakan oleh tubuh kita semuanya. Nah, pada sistem pencernaan sendiri terdapat dua proses, yaitu yang kita sebut dengan proses secara kimiawi dan proses secara fisik. Nah, kimiawi ini dibantu oleh enzim-enzim yang terdapat di saluran pencernaan, sedangkan secara fisik dibantu oleh kontraksi otot ataupun gigi yang ada di dalam mulut kita. Nah, proses pencernaan sendiri sangat penting dilakukan oleh tubuh kita karena makanan yang awalnya dalam bentuk molekul berat atau molekul kompleks tersebut atau molekul besar tidak akan dapat digunakan atau tidak akan dapat tubuh kita untuk menyerapnya, untuk menggunakannya sebelum melalui sistem pencernaan dengan dibantu oleh enzim-enzim tersebut. Nah, sehingga zat-zat yang terkandung dalam suatu makanan tersebut akan aktif dan dapat diserap oleh tubuh kita. Nah, teman-teman, pada manusia, khususnya kita ya sebagai manusia, ada terdapat alat-alat pencernaan yang akan membantu mengubah sebuah molekul besar yang tadinya dalam bentuk sayuran atau sayuran utuh atau daging utuh untuk dapat diserap oleh tubuh kita. Nah, alat-alat pencernaan pada manusia terdiri dari rongga mulut, yang kemudian di dalam rongga mulut terdapat kelenjar ludah, selanjutnya akan menuju ke esofagus, kemudian hati, kemudian lambung, kemudian kantong empedu, kemudian pankreas, selanjutnya menuju usus besar, usus halus, dan usus botu, kemudian saluran akhir yaitu anus. Alat-alat pencernaan tadi yang saya sebutkan akan terbagi menjadi dua, yaitu sebagai saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan sendiri adalah saluran yang memproses makanan dengan cara mengunyah, menelan, dan pencampuran dengan dibantu dengan zat-zat dalam organ pencernaan. Nah, sedangkan untuk kelenjar pencernaan adalah alat-alat pencernaan yang dapat menghasilkan enzim-enzim untuk pencernaan secara kimiawi. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam organ pencernaan. Nah, organ pencernaan ini akan dibagi kepada 6 organ. Yang pertama adalah rongga mulut, yang kedua kerongkongan, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, yang kelima usus besar, dan terakhir anus. Yuk kita bahas semua organnya. Oke, yang pertama adalah rongga mulut. Nah, di rongga mulut ini terdapat kelenjar ludah, lidah, dan gigi. Nah, gigi adalah sebuah alat pencernaan secara mekanis. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk memotong makanan untuk menjadi potongan yang lebih kecil. Nah, sehingga makanan tersebut dapat dicerna dengan lebih cepat dan efisien. Nah, gigi sendiri dibagi menjadi berdasarkan bentuknya ada 3. Yang pertama gigi seri, yang kedua gigi taring, dan yang ketiga gigi geraham. Nah, gigi seri ini adalah untuk memotong makanan, gigi taring untuk mengoyak dan merobek makanan, dan sedangkan untuk gigi geraham adalah untuk mengunyah makanan. Sekarang kita lanjut ke lidah. Nah, di lidah kita dapat merasakan berbagai macam rasa. Makanya indera lidah disebut sebagai indera pengecap. Nah, seluruh permukaan lidah kita ini dapat merasakan rasa pahit, asin, asam, manis, dan umami. Nah, semua bagian lidah kita dapat merasakannya, namun yang membedakannya adalah tingkat kesensitifan dari lidah kita tersebut. Fungsi lain dari lidah adalah untuk membantu mencampur dan menelan makanan. Nah, kemudian sebagai juga mempertahankan makanan dan mencampur serta mengaduk makanan dengan ludah, dan terakhir adalah mendorong makanan masuk ke dalam esofagus. Selanjutnya kita akan beralih ke kelenjar ludah. Nah, kelenjar ludah ini fungsinya banyak ya, ada banyak fungsi dari kelenjar ludah. Yang pertama adalah untuk membasahi makanan, kemudian mencegah bau dan kekeringan, membunuh mikroorganisme, dan bertindak sebagai buffer atau penyangga pH. Nah, kelenjar ludah juga disebut dengan glandula salivalis. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke esofagus. Nah, esofagus sendiri adalah saluran yang sempit dan panjang kurang lebih sebagai 25 cm. Dari kerongkongan sendiri adalah sebagai jalan makanan dari mulut menuju ke lambung. Nah, pada kerongkongan terdapat namanya itu epiglotis. Nah, saat makanan masuk, epiglotis ini akan menutup faring dan saluran trakea, di mana itu saluran
saluran pencernaan. Nah, teman-teman, di dalam kerongkongan juga terdapat sebuah gerakan yang kita sebut dengan gerak peristaltik, yaitu gerak kontraksi dan relaksasi otot polos yang mendorong makanan menuju ke lambung. Nah, gerak peristaltik ini akan menghasilkan makanan yang kita sebut dengan bentukan bolus atau bola-bola. Di kerongkongan juga terdapat cairan agar bolus tetap basah sehingga makanan atau bolus-bolus tadi dapat menuju ke lambung tanpa adanya hambatan di tengah jalan. Ketiga adalah lambung. Nah, lambung ini atau kita sebut dengan ventriculus adalah kantung makanan pada saluran pencernaan yang terletak di sebelah kiri rongga perut. Nah, di dalam lambung terjadi dua mekanisme pencernaan, yaitu secara mekanis dan secara kimiawi. Nah, secara strukturnya lambung terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian pertama banget itu adalah kardiak, kemudian fundus, yang ketiga pilorus. Seperti yang kita sebutkan di awal bahwa pencernaan pada lambung ini terdiri dari mekanis dan kimiawi. Nah, secara mekanis, kontraksi otot dan relaksasi otot mengakibatkan bolus tercampur dan teraduk menjadi bubur atau yang kita sebut dengan kim. Nah, sedangkan secara kimiawi terjadi dengan bantuan getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar yang terletak di dinding lambung di bawah fundus. Selanjutnya, zat-zat yang terdapat pada getah lambung. Nah, di dalam lambung itu ada zat-zat yang kita sebut dengan HCl, kemudian enzim pepsin, kemudian enzim renin, dan terakhir adalah hormon gastrin. Nah, asam lambung sendiri berfungsi untuk mematikan bakteri yang ada di dalam makanan, sedangkan enzim pepsin adalah untuk merombak protein menjadi pepton. Nah, sedangkan enzim renin adalah mengaktifkan kaseinogen menjadi kasein. Dan yang terakhir adalah hormon gastrin, yaitu merangsang sekresi dari getah lambung sendiri. Selanjutnya adalah usus halus. Nah, usus halus ini adalah saluran berkelok-kelok yang sepanjangnya itu bisa mencapai 8 meter dengan lebar 25 mm. Usus halus terdiri dari 3 bagian. Yang pertama duodenum atau yang kita sebut dengan usus 12 jari, yang kedua jejunum usus kosong, dan yang ketiga adalah ilayu, yaitu usus penyerapan. Usus 12 jari sendiri berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan, yaitu dengan menggunakan enzim-enzim atau yang kita sebut dengan pencernaan secara kimiawi. Nah, usus halus terdiri dari 2 saluran, yaitu saluran kantong empedu dan yang kedua adalah pankreas. Nah, kantong empedu ini adalah cairan empedu yang dihasilkan oleh hati yang berguna untuk mengemulsikan lemak. Nah, sedangkan pankreas adalah menghasilkan getah pankreas yang mengandung beberapa enzim seperti amilase, tripsin, dan lipase. Enzim yang terdapat pada pankreas adalah sebagai berikut ya, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah amilase. Nah, amilase sendiri adalah sebuah enzim yang mengubah zat tepung menjadi gula. Nah, sedangkan tripsinogen yaitu diaktifkan oleh enzim endokinase menjadi tripsin. Nah, tripsin sendiri mengubah protein menjadi peptida dan asam amino. Nah, yang terakhir adalah lipase yang mengubah asam lemak menjadi gliserol. Organ pencernaan yang kelima yang kita sebut dengan usus besar atau kolon. Nah, bagian kolon sendiri terbagi jadi 3. Yang pertama kolon ascendens, yang kedua kolon transversum, dan yang ketiga adalah kolon descendens. Nah, panjang usus besar sendiri adalah sepanjang 1 meter. Fungsi usus besar adalah untuk membentuk massa feses atau yang kita sebut dengan kotoran. Yang kedua adalah mengatur kadar air, garam, mineral, dan zat yang berguna yang tersisa pada feses tersebut. Nah, yang terakhir adalah tempat terjadi pembusukan sisa makanan menjadi feses oleh bakteri E. coli. Nah, organ terakhir adalah anus. Nah, anus merupakan akhir perjalanan dari makanan yang tadi kita makan dari mulut dan sudah diserap juga sudah digunakan oleh tubuh kita. Akhir usus besar disebut rektum dan di sini tidak lagi terjadi penyerapan air. Nah, rektum sendiri dapat berkontraksi sehingga menimbulkan defekasi. Nah, defekasi sendiri apa? Yaitu adalah proses pengeluaran zat sisa pencernaan melalui anus. Nah, kontraksi rektum dapat menyebabkan refleks gastrokolik yang dapat dilakukan dengan sadar dan otot-otot pencernaan akan berkontraksi sehingga feses akan terdorong keluar melalui lubang anus.
Kita sudah membahas seluruh organ dari sistem pencernaan, mulai dari makanan saat berada di mulut, kemudian disalurkan menuju kerongkongan. Nah, dari kerongkongan makanan disalurkan kemudian menuju lambung, selanjutnya diserap di usus halus dan diproses di usus besar dan dikeluarkan melalui anus. Dapat dipahami ya? Demikianlah proses pencernaan yang telah kita bahas pada hari ini. Semoga teman-teman dapat mengerti dengan baik, dan apabila ada hal-hal yang belum dimengerti atau ada yang salah, kami menerima kritik dan saran di kolom komentar kami. Oke? Tetap nonton video lainnya di BCB Sedia. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you on top.